Di tanah barat Pulau Jawa, di antara kabut hutan dan sungai yang berkelok, berdirilah sebuah kerajaan megah yang namanya diucapkan dengan penuh hormat. Pakuan Pajajaran. Ibu kota yang dikelilingi tembok kayu raksasa itu berkilau di bawah cahaya matahari. Tempat di mana Prabu Siliwangi memimpin dengan kebijaksanaan dan wibawa yang luar biasa. Istana kerajaan menjulang di tengah kota. Pilar-pilar kayu jati dipenuhi ukiran halus, menggambarkan kisah para leluhur Sunda. Di sana, sang raja duduk di singgasananya yang berlapis emas. Lambang macan putih Pajajaran terpahat di belakangnya, simbol keberanian dan keagungan. Setiap pagi, lonceng kerajaan berdentang, memanggil para prajurit, pedagang, dan rakyat dari seluruh penjuru negeri. Pelabuhan Sunda Kelapa ramai oleh kapal-kapal besar dari Tiongkok, Gujarat, dan Arab. Lada, kain sutra, dan rempah-rempah menjadi napas kejayaan ekonomi kerajaan ini. Di istana, para bangsawan berdiskusi di bawah cahaya obor, membicarakan nasib tanah Sunda di tengah gelombang kekuasaan Nusantara. Sementara itu, di taman istana, para penari menampilkan tarian suci untuk memuliakan bumi dan leluhur. Diiringi gamelan yang bergema lembut, Prabu Siliwangi dikenal bukan hanya sebagai raja, tetapi juga seorang pemimpin spiritual. Ia sering bersemedi di hutan keramat, mencari keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Di balik ketegasannya, tersimpan hati seorang ayah bagi rakyatnya, pemimpin yang mengutamakan kedamaian tanpa kehilangan kehormatan. Namun di kejauhan, bayangan ancaman mulai tampak. Kekuatan besar dari timur, Majapahit, menatap Pajajaran dengan mata penuh ambisi. Dewan kerajaan pun bersidang hingga larut malam, menentukan langkah untuk menjaga kedaulatan negeri. Pakuan Pajajaran terus berkilau di bawah sinar bulan. Dinding-dinding istana memantulkan cahaya obor, menandakan kehidupan yang makmur dan damai. Namun sejarah selalu berputar. Di balik keagungan itu, takdir telah menulis ujian besar bagi tanah Sunda. Hingga pada suatu hari, legenda itu berakhir dalam kabut mistis. Ketika musuh datang menyerbu, Prabu Siliwangi tidak gugur, ia menjelong. Konon, sang Raja Agung berubah menjadi macan putih, penjaga abadi tanah Pajajaran yang hingga kini masih dipercaya bersemayam di kaki Gunung Salak. Kerajaan mungkin telah tiada, namun nama Pakuan Pajajaran tetap hidup dalam jiwa orang Sunda sebagai lambang kebesaran, keberanian, dan kehormatan yang tak lekang oleh waktu.